Sebuah tempat di mana kata-kata menjadi sunyi, di mana bisikan-bisikan hati muncul dan tak tertabiri. Dan putaran ini adalah selaras dengan semesta ke kiri dan diminiaturkan sebagaimana tawaf. Dan tari sufi dalam kaitan ini adalah Baitullah di hati yang disebut Baitullah hakiki. Kalau kiblat memang sembahyang menghadap ke Ka'bah, tapi kiblat hati kemanapun kau berpaling, di situ kau melihat wijah Allah. Ada sebuah tempat di mana kata-kata menjadi sunyi, di mana bisikan-bisikan hati muncul dan tak tertabiri. Ada sebuah tempat di mana suara menyanyikan keindahanmu. Sebuah tempat di mana setiap nafas memahat dirimu di jiwaku. Tari sufi dalam historisnya tentu melintasi ranah yang begitu panjang sejak wahyu turun yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Saat itu sahabat sangat bersedih karena tahu bahwa ayat terakhir turun bagian dari saat-saat perpisahan dengan orang yang paling dicintainya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah begitu nyeri dalam hati para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Besok di akhirat orang akan dipertemukan dengan siapa yang lebih dicintainya. Tidak ada saat Rasulullah bersabda seperti itu yang gembiranya melebihi saat itu. Dan ada salah seorang sahabat, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seketika berdiri dan mengungkapkan rasa luapan gembira yang tak terperi bahwa di balik perpisahan yang berwujud kematian bukan akhir segalanya. Dan Sayyidina Abu Bakar menari di depan Rasulullah sampai terjuntai jubahnya. Inilah sanad yang kemudian dipetik oleh Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi dari Turki, Konya itu, dan petikan ini disebut beliau sebagai sunnah takririyah. Artinya Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah tidak memerintah
namun menyaksikan apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Hal ini menyangkut tahkim diperkenankan. Dan itulah sejarah. Kemudian Syekh Maulana Rumi adalah nasab yang keenam dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Syekh Maulana Rumi punya nasab turun keenam lagi kepada Syekh Hisham Kabbani, juga mertuanya Syekh Nazim Haqqani dari Thariqah Naqsabandi di Amerika yang aslinya Siprus. Dan tari sufi ini diusung oleh beliau-beliau ke Indonesia. Dan di Indonesia saya mengenal namanya Kang Aat, yang semula itu bandar narkoba yang juga pengguna. Dia sembuh karena bisa tari sufi. Dari beliaulah saya memperoleh percikan api cinta ini, dan kemudian saya kembangkan di negeri Nusantara. Kenapa saya kembangkan di negeri Nusantara? Pertama, filosofi kita adalah nyokro, manggilingan. Hidup itu bagai roda berputar. Dan putaran ini adalah selaras dengan semesta ke kiri, dan diminiaturkan sebagaimana tawaf. Dan tari sufi dalam kaitan ini adalah Baitullah di hati, yang disebut Baitullah hakiki. Kalau kiblat memang sembahyang menghadap ke Ka'bah, tapi kiblat hati kemanapun kau berpaling, di situ kau melihat wijah Allah. Begitu. Soal kontribusi tentu ada. Secara personal dia membangun kedekatan dengan ilahi, bahwa Tuhan jangan dicari di luar diri, tetapi Tuhan berbagi di bumi melalui setiap hati, terlepas primordial agamanya apa. Dan itulah kontribusi sosial, di mana tari sufi membangun kesalehan sosial. Dengan simboliknya, tangan kanan bentuknya doa tapi ditarik ke sebelah. Ini artinya koneksitas with Allah always. Ini doa, dan melalui diri, sebagaimana diri ini khalifah, maka turunkan keindahan Tuhan ke bumi melalui jempol. Dan jempol ini menyangkut estetika khairun nas anfa'uhum linnas. Dan juga jempol ini pertama kali kita pandang adalah guru. Dan setiap kita tentu punya guru masing-masing. Dan begini, ya, itu kontribusi sosialnya. Sehingga ketika kembang itu mekar, itulah sekar dari Syekh Maulana Rumi. Sekar itu kembang, aromanya wangi. Dan Syekh Rumi hingga meninggal, jangan cari makamku di kuburan, tetapi carilah pusaraku di hati manusia.